Selamat pagi adik-adik, hari ini kita akan kembali memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelumnya mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, Kak Cia akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru ya Bapak, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Nah, Mazmurnya terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-10. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kak Cia bacakan ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyi satu lagu baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Ina ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk mengikuti IHMPA di hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, Alkitabnya disiapkan karena kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kalau yang belum disiapkan, Kak Ina tunggu. Sudah, kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma, pasal 15, ayat 1 sampai 3. Kitab Roma pasal 15, ayat 1 sampai 3, Kak Ina akan membacakan untuk kita semua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, Kak Ina punya gambar nih. Adik-adik tahu tidak ya, ini orang yang sedang apa? Iya, ini adalah orang yang sedang kesakitan. Nah, kalau ada orang yang kesakitan seperti ini, apa ya yang harus adik-adik lakukan?
adik-adik harus mendoakan orang tersebut agar mereka cepat sembuh, atau adik-adik juga bisa menjenguknya. Nah, adik-adik, Kak Ina punya gambar yang lain nih. Ini orang yang sedang apa ya? Iya, ini adalah orang yang sedang kelaparan. Kalau ada orang yang kelaparan seperti itu, apa yang harus adik-adik lakukan ya? Adik-adik harus memberikan mereka bantuan. Bantuan dengan memberikan makanan atau minuman yang adik-adik punyai. Nah, adik-adik, kalau gambar ini mereka berdua sedang ngapain ya? Iya, mereka sedang bertengkar, sedang berkelahi, memukul satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melihat seperti ini, apa ya yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik berani menegur atau malah adik-adik memilih diam karena takut dipukul juga? Nah, adik-adik harus berani menegur, harus berani melerai kedua temannya ini. Nah, adik-adik, dari gambar-gambar yang Kak Ina kasih tadi, itu sesuai dengan bacaan kita pada saat ini, yaitu dari Roma pasal 15 ayat 1-3 yang memiliki tema di Sabda Bina Anak, yaitu menolong yang lemah. Maka dari itu adik-adik, ketika Kak Ina tadi memberikan contoh-contoh gambar, ada orang yang sakit, ada orang yang kelaparan. Nah, dari situ adik-adik harus mau dan harus bersedia menolong. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang mengirimkan surat kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Roma. Nah, mengapa ya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma? Karena adik-adik, pada waktu itu orang-orang atau jemaat di Roma sedang mengalami permasalahan. Permasalahan ini disebabkan karena orang-orang di Roma ini suka menggolong-golongkan diri. Contohnya, yang kaya dengan yang kaya, dan yang miskin ya dengan yang miskin. Sehingga penggolongan-penggolongan ini kemudian membuat jemaat di Roma terpecah belah, mengalami perpecahan. Maka dari itu, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Roma dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tentang cara hidup yang benar sebagai pengikut Kristus. Kak Ina, bagaimana sih cara hidup yang benar sebagai pengikut Kristus itu? Yang pertama, adik-adik harus mau menolong orang yang lemah. Karena kita sebagai orang-orang yang telah dikuatkan oleh Tuhan Yesus melalui anugerah keselamatannya, kita harus senantiasa menunjukkan sikap kepedulian yang saling memperhatikan dan menguatkan di dalam Tuhan Yesus. Selain itu adik-adik, jika kita menolong yang lemah, itu adalah tindakan yang senantiasa mencari kesenangan bersama. Artinya, kita adalah anak-anak Tuhan yang saling memperhatikan kebutuhan sesama, yang saling menolong dan saling membantu serta saling melengkapi. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pengikut Kristus harus selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Yang kedua, cara hidup yang benar sebagai pengikut Kristus yaitu adik-adik harus membangun persekutuan di dalam kasih Kristus. Artinya, hidup kita hanya berlandaskan pada kasih Yesus Kristus, di mana kasih Kristus itu adalah untuk semua orang. Adik-adik tahu tidak ini siapa ya?
ini adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau yang ini siapa ya? Iya, ini adalah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Dan ini adalah ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, maka dari itu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, sehingga kita sebagai anak-anak pengikut Yesus, kita juga harus mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Melalui firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus rindu untuk melihat adik-adik senantiasa berani hidup saling menolong orang yang lemah dengan siap sedia membangun kehidupan sesama untuk lebih mengenal Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kalau ada teman adik-adik yang sakit, adik-adik harus mau mendoakan atau menjenguknya. Atau ketika adik-adik melihat ada orang yang sedang kelaparan, adik-adik harus berbagi, memberikan makanan atau minuman. Atau ketika adik-adik melihat temannya memukul teman lain, adik-adik harus berani menegur karena memukul adalah tindakan yang tidak benar, tindakan yang bukan mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Nah, ketika adik-adik mau mendoakan, mau menjenguk, mau berbagi makanan, dan menolong teman yang dipukul tadi, maka itu adalah tindakan yang baik, tindakan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus agar tidak mementingkan diri sendiri. Adik-adik, tiba saatnya Kak Ina mau ajak adik-adik semua untuk berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita, diri kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap kesehatan yang selalu kami rasakan setiap hari, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, boleh menjadi teman yang dapat menolong sesama kami, teman yang dapat menolong sesama kami yang membutuhkan. Dalam doa ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin, kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dalam setiap tanggung jawab. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar para pemimpin dapat mengatur bangsa dan negara kami ini dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bencana alam yang pada akhir-akhir ini terjadi khususnya di Kota Batu dan di Kota Malang. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap korban yang terkena banjir. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan para korban banjir. Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk mama papa dalam setiap pekerjaannya, kiranya juga Tuhan menyertai dalam setiap tanggung jawabnya, memberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak dan memberikan juga kesabaran. Tuhan menjauhkan mama papa dari segala mara bahaya penyakit, selalu memberikan kesehatan untuk mama papa. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan dalam doa ini adik-adik layan dalam kehidupan mereka, dalam masa sekolah mereka. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan mereka semangat, memberikan mereka akal dan pikiran, agar boleh ya Tuhan mereka bersekolah dengan baik.
Untuk adik-adik layan yang sedang menghadapi ujian, juga Tuhan kiranya menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan untuk mengerjakan setiap soal, dan biarlah boleh mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk setiap pergaulan adik-adik layan, juga Tuhan kiranya menjaga dan melindungi mereka, memberikan mereka teman-teman yang baik, dan boleh adik-adik layan menjadi berkat bagi sesama mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan dalam setiap aktivitas kakak layan, dalam setiap kegiatannya sehari-hari, dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan kakak layan dalam setiap gerak pekerjaannya dan pelayanan kakak layan untuk adik-adik. Biarlah Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati, dan biarlah boleh kakak layan menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik layan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memulihkan dan mengangkat setiap sakit penyakit, dan biarlah Tuhan berkarya lewat obat-obatan, makanan, dan minuman. Dan biarlah Tuhan mereka dapat boleh menjalankan aktivitas dengan normal kembali. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan pelkat PA, baik itu dalam lingkup sinodal, mupel, maupun regio. Biarlah ya Tuhan, pelkat PA boleh menjadi tempat persekutuan adik-adik layan untuk membangun iman mereka hanya dengan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, adik-adik layan boleh tumbuh dan berkembang dengan iman hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Peliharalah kehidupan kami ya Tuhan. Seluruh doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Uangnya disiapkan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sambil adik-adik membawa persembahan ya. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jadi kita akan menyerahkan persembahan ini dalam Tuhan ya Bapak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, inilah ya Bapa sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan.
Kiranya sebagian kecil dari persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan dan dimasyhurkan baik di gereja ini maupun di lingkungan sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyikan satu lagu, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. 1, 2, 3. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, sudah tiba waktunya kita akan berpisah dan kita akan mengakhiri IHMPA di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Ina punya pesan untuk adik-adik semua. Adik-adik harus terus menjaga kesehatan, harus memakai masker kemanapun adik-adik pergi, harus selalu mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Adik-adik, kita akan menutup IHMPA di pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menolong sesama kami yang lemah. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan aktivitas kami. Jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan, berikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.